Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Just Human. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kami buat. Dan yang pertama kami menjelaskan yaitu adalah Zelinda akan menjelaskan use case diagram. Yang kedua adalah Adnan yang akan menjelaskan ERD diagram. Yang ketiga adalah Ririn menjelaskan tentang DFD. Yang keempat ada si Pagri yang akan menjelaskan tentang UI UX, dan terakhir adalah saya yang menjelaskan tentang API. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Yang dimana di sini ada beberapa aktor, yaitu ada super admin dan admin. Nah, perbedaan pada super admin dan admin sudah terlihat jelas di dalam gambar di bawah ini. Super admin memiliki beberapa akses daripada admin, yang dimana super admin bisa melakukan login, terus mengolah data transaksi masuk, mengolah data transaksi keluar, mengolah data barang, mengolah data user, dan mencetak laporan. Dan mencetak laporan ini kita bisa mencetak laporan transaksi keluar, laporan transaksi masuk, dan laporan barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD diagram. Yang dimana di sini ada beberapa tabel, yaitu ada transaksi masuk yang dimana memiliki PK atau primary key, yaitu ID transaksi masuk, dan memiliki foreign key yaitu ID user dan ID barang. Ada tabel user yang sama seperti transaksi masuk, yang dimana primary key-nya adalah ID user. Ada tabel transaksi keluar primary key-nya adalah ID transaksi keluar dan memiliki foreign key, ID barang, dan ID user. Ada tabel detail masuk yang dimana tidak ada primary key-nya, karena tabel ini relasi dari tabel transaksi masuk dan tabel barang, makanya tidak ada makanya hanya ada foreign key, yaitu di ID transaksi masuk dan ID barang. Tabel barang hanya ada primary key, yaitu ID barang, dan tidak ada foreign key. Kemudian yang terakhir ada tabel detail keluar, di mana tabel ini mirip dengan tabel detail masuk, hanya saja di sini yang berbeda adalah foreign key memakai ID transaksi, ID transaksi keluar, dan ID barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Heldayanti dari kelompok yang bernama Just Human. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem yang telah kami buat, yaitu sistem inventory gudang. Di sini saya akan menjelaskan DVD-nya. Nah, yang ini adalah DVD yang pertama. Jadi, di sini kita bisa melihat pengguna atau user itu menginputkan data-data seperti data login. Nah, jadi ketika kita memiliki sistem atau kita memiliki aplikasi, kita itu harus memasukkan atau login terlebih dahulu, yaitu adanya username dan password. Nah, jadi password itu perlu kita ingat agar kita bisa login ke akun tersebut. Nah, juga ada namanya data barang masuk dan data barang keluar. Jadi, data-data barang yang masuk tadi itu perlu kita inputkan agar kita tahu barang-barang apa saja yang baru masuk, dan data barang keluar apa saja yang telah keluar dari barang yang telah tersedia tadi. Nah, jadi data barang dan data barang masuk dan data barang keluar itu sangat penting kita input, karena itu akan memudahkan bagi narasumber kita. Terus ada juga namanya data-data kategori. Terus ada juga namanya data jumlah. Nah, jadi data jumlah ini jumlah dari barang tadi, berapa barang yang telah kita masukkan itu akan ada jumlahnya. Jadi itu mempermudah si narasumber agar dia tahu berapa jumlah barang yang dia miliki.
Terus ada juga yang namanya data satuan. Jadi data satuan ini seperti jenis dari barang tersebut. Misalnya barang itu berupa gula, gula itu satuannya adalah kilo. Jadi 1 kilo dari gula tersebut. Nah, itu namanya satuan kilo tadi. Terus ada juga yang namanya data publish. Terus ada juga namanya data petugas. Kemudian pada tabel daftar barang dan daftar barang keluar itu adanya admin atau pengguna yang dapat melakukan print PDF. Nah, jadi ketika kita ingin melihat laporan masuk atau laporan barang keluar itu kita bisa melihat datanya. Data apa aja sih dari barang-barang yang sudah masuk dan barang keluar itu apa saja. Jadi kita bisa melihat eh, printannya tadi dengan print PDF. Nah, jadi itu termasuk dari laporan barang masuk dan laporan barang keluar. Itu sangat penting bagi si penggunanya. Jadi kita tuh nggak bingung nih barang masuk tuh apa aja, terus barang keluarnya apa aja. Dan selanjutnya yaitu adalah DVD yang kedua, yang dimana di sini adalah tampilan gambar yang menjabarkan yang lebih detail tentang tambahan barang masuk. Nah, ini adalah daftar barang masuk yang dimana penginputannya itu bertujuan untuk mendata barang masuk dan dapat melakukan print PDF dengan cara mencetak laporan barang yang telah diinput. Jadi barang masuk itu sangat penting bagi si pengguna agar dia tahu barang masuk itu apa saja. Jadi dia akan mendata barang-barang itu agar tidak lupa, karena kalau dicatat manual itu kan bisa saja kertasnya sobek atau koyak kan, atau kena hujan itu kan tulisannya akan hilang. Nah, jadi kita perlu nih membuat menginputkan data tadi dengan data barang masuk. Nah, setelah itu bisa kita print dengan print laporan barang masuk. Nah, jadi setelah kita memprint akan ada tampilan dengan nama barang tersebut, jenis barangnya apa saja, dan stok barang-barangnya itu ada apa saja. Nah, jadi itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI dan UX dari project Sukamaju tentang inventory gudang. Nah, di sini klien kami harus ini pop-up pertamanya, dan klien itu menekan tombol login. Setelah menekan tombol login, dia akan diminta untuk memasuki username sama passwordnya. Setelah username sama passwordnya betul, dia akan didirect ke tampilan awal. Di sini tampilan awalnya itu ada yang admin dan super admin. Ya, kalau super admin dan admin itu hampir sama. Terus di sini kami juga menambahkan watermark dari proyek kami, proyek by Sukamaju. Terus di sini saya akan menjelaskan mungkin satu saja dari super admin, karena admin dan super admin itu hampir-hampir sama. Setelah dia menekan tombol menu, dia akan di drag langsung ke sini. Nah, ini tampilan admin dan tampilan super admin. Nah, di sini ada data, ada home, ada manajemen data, stok menipis, transaksi barang, laporan, sama user logout. Nah, setelah di sini kita akan pilih pertama, yaitu manajemen data. Nah, di bagian manajemen data di sini ada dua pop-up lagi, yaitu konsumen dan pemasok. Nah, di sini konsumen dan pemasok di bagian manajemen konsumen itu yang orang yang membeli barang, dan di pemasok orang yang stok barang ke
ke toko tersebut. Nah, di sini sengaja disamakan saja supaya datanya tidak terlalu banyak berubah-ubahnya. Di sini samakan saja. Di sini ada alamat konsumen, terus ada nama konsumen, terus ini aktif apa tidak. Aksi ini untuk menghapus datanya. Oke, selanjutnya ke bagian stok menipis. Oke, di sini adalah bagian stok menipis. Jika dipencet home-nya lagi, terus dipilih bagian menipis, akan keluar seperti ini. Di bagian menipis, dia ada daftar barang, terus ada nama barangnya, sisa stoknya berapa, terus minimal stoknya itu ada berapa, terus satuannya apa. Jika barangnya itu habis atau memang nggak dijual lagi, bisa dipencet dengan tombol aksi. Atau nggak bisa juga di search, atau nggak di filter, dipakai filter mencarinya juga bisa. Seandainya kan juga datanya itu banyak. Oke, setelah stok menipis, lanjut ke transaksi barang. Nah, di transaksi barang itu ada dua, transaksi masuk dan transaksi keluar. Oke, di sini saya akan mencontohkan. Nah, di sini daftar transaksi masuk. Nah, di sini barang masuknya tanggal berapa, suppliernya siapa, satuannya apa, slop gitu. Jadi data barang yang masuk itu jelas. Nah, di sini daftar barang yang keluarnya juga jelas. Ini nama ininya hampir 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 disamakan. Oke. Kalau seandainya kan salah bisa dipencet aksi juga. Oke, ini pop up kalau dipencet menu dan dipencet transaksi barang. Akan keluar transaksi masuknya transaksi keluar. Ini bisa kita tambahkan transaksi juga. Oke. Setelah transaksi ini masuklah ke dalam laporan. Di sini ada laporan masuk juga dan laporan keluar. Nah, di sini kita bisa masukkan laporan-laporan yang penting di dalam sini, tanggal tanggal awalnya kapan, tanggal akhirnya kapan, bisa di bisa ditampilkan transaksinya nanti di sini. Oke, langsung ke bagian user lagi. Nah, di manajemen user ini bakalan terlihat siapa aja. Ini ada semua user. Nanti setelah di menu terus dipencet pop up user, nanti ada pop up lagi yaitu semua user. Nanti kita bisa tengok siapa aja yang mengakses aplikasi berikut ini. Nah, terus ini bukan tambahan terus. Di sini bisa tambahkan usernya juga. Sini sebenarnya bukan tambah transaksi, tambah user sebenarnya. User. Nah, kita bisa nambahkannya data usernya itu siapa. Seandainya ininya apa? Seandainya tidak inputnya tuh masih manual di sini. Terus kalau logout ya tinggal untuk melogout akun. Nah, sekian penjelasan UI UX dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurang Adakbar, NPM 2135 Di sini saya akan menjelaskan API dari aplikasi kami menggunakan aplikasi Insomnia. Oke, di sini kami itu aplikasi adalah inventory. Nah, di sini tuh seperti ini. Kami menggunakan bahasa Yami yang dimana kami menggunakan get dan post. Nah, get ini untuk
mendapatkan data, sedangkan pos ini adalah untuk eh, menampilkan data yang telah dimasukkan. Nah untuk nah untuk eh, astagfirullah. Nah untuk sintaksnya ada seperti ini, untuk get ada seperti ini, dan kalau misalnya untuk post ada yang seperti ini. Yang dimana kalau misalnya get ini itu ada yang pertama itu ada name home, kemudian ada name manage data, kemudian ada name stok menipis, name transaksi barang, name laporan, name user, dan name logout. Nah jikalau kalau misalnya kita salah memasukkan data, atau data yang kita masukkan itu asal-asalan, maka dia akan menampilkan 404 atau data tidak ditemukan. Sedangkan pos ini adalah menampilkan dari yang kita yang telah kita masukkan, seperti nama barang, jumlah, dan lokasi. Nah kalau dari segi tampilan ada seperti ini. Get ada seperti ini, dimana kita bisa menampilkan informasi inventaris untuk halaman beranda, menampilkan informasi inventaris untuk manajemen data, dimana kita ini bisa masukkan data, kemudian ada menampilkan inventaris dengan stok menipis, informasi transaksi barang, laporan inventaris, dan juga menampilkan informasi pengguna dan keluar dari sesi pengguna. Nah semisal kalau misalnya ada data atau data yang misalnya ada data yang kita sasaran mengetikkannya, maka dia akan error, data tidak ditemukan. Kemudian ada tampilan post adalah seperti ini. Nah kalau misalnya mau menambahkan data, maka data berhasil ditambahkan, dan kalau misalnya data tidak bisa ditambahkan, ada permintaan tidak valid. Oke, mungkin cukup sekian hasil dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.